Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Boawai, Kelurahan Nagego, tepatnya di Desa Uah atau Rua, yaitu kisah tentang Abu Gogo. Cerita ini menjadi bagian penting kepercayaan warga setempat. Berikut kisah selengkapnya. Dahulu kala ribuan tahun yang lalu, di sebuah pulau terpencil yang subur bernama Pulau Flores, hidup sekelompok manusia purba yang dikenal oleh penduduk setempat dengan nama Abu Gogo. Nama itu berarti nenek pemakan apa saja. Dalam bahasa daerah setempat, sesuai dengan kebiasaan mereka yang memakan hampir segala jenis makanan, mulai dari akar-akaran, buah-buahan, hingga hewan kecil, dan bahkan konon terkadang juga makanan milik manusia. Abu Gogo memiliki perawakan yang sangat berbeda dari manusia biasa. Tubuhnya pendek, hanya sekitar 1 meter tingginya, namun berotot kuat dan tegap. Rambutnya lebat menutupi sebagian besar tubuhnya, kulitnya berwarna kecoklatan gelap, dan kakinya pendek serta agak bengkok, membuat langkahnya terlihat lambat, namun mampu bergerak dengan lincah di semak-semak lebat. Wajahnya lebar dengan hidung pesek dan mulut yang besar. Yang paling khas adalah matanya yang besar dan menyala, serta telinganya yang dapat digerakkan ke segala arah untuk menangkap suara sekecil apapun. Mereka hidup berkelompok, biasanya terdiri dari 10 hingga 20 orang, dan membuat tempat tinggal sederhana di dalam gua-gua batu yang tersembunyi di lereng bukit atau di tepi hutan lebat. Pada masa itu, di bagian lain pulau itu, telah hidup sekelompok manusia yang lebih maju. Mereka pandai menanam padi dan umbi-umbian, beternak hewan, membuat pakaian dari kulit hewan dan serat tumbuhan, serta memiliki bahasa yang teratur. Hubungan antara manusia desa dan Abu Gogo pada mulanya tidak selalu buruk. Terkadang, jika tidak ada makanan yang cukup di hutan, Abu Gogo akan turun diam-diam ke perbatasan desa untuk mengambil buah atau sayuran yang tumbuh liar. Penduduk desa awalnya membiarkannya karena mereka percaya bahwa makhluk ini adalah roh penunggu hutan yang harus dihormati. Namun seiring berjalannya waktu, kebiasaan Abu Gogo mulai menimbulkan masalah. Kelompok mereka semakin bertambah banyak, sedangkan daerah perburuan dan pencarian makanannya semakin sempit karena penduduk desa terus memperluaskan lahan pertanian. Akhirnya, mereka tidak puas hanya mengambil tumbuhan liar. Mereka mulai masuk ke ladang penduduk, memakan hasil panen yang telah dirawat dengan susah payah. Bahkan, lebih parah lagi, mereka berani masuk ke perkarangan rumah untuk mengambil makanan yang disimpan di lumbung, dan kadang-kadang membawa pergi hewan ternak kecil seperti ayam atau kambing muda. Membuat penduduk semakin resah adalah sifat Abu Gogo yang suka meniru. Mereka bisa menirukan suara manusia, teriakan hewan, dan gerak-gerik penduduk desa. Kadang-kadang di malam hari, mereka akan berdiri di balik semak-semak dan menirukan suara orang memanggil nama, sehingga menimbulkan kekacauan dan ketakutan. Penduduk seringkali terjaga sepanjang malam, menjaga ladang dan rumah mereka. Di antara penduduk desa itu, hiduplah seorang kepala suku yang bijaksana bernama Suri. Ia telah berulang kali mengirim utusan ke tepi hutan untuk memberi peringatan kepada Abu Gogo agar tidak mengganggu kehidupan penduduk. Namun, karena Abu Gogo tidak memiliki bahasa yang teratur dan hanya mengeluarkan suara dengusan serta teriakan yang tidak jelas, peringatan itu tidak pernah dipahami atau diindahkan. Mereka malah menganggap peringatan itu sebagai permainan dan terus mengulangi perbuatannya. Suatu hari terjadi kejadian yang membuat kesabaran penduduk habis. Saat musim panen tiba, sekelompok besar Abu Gogo turun ke desa secara beramai-ramai. Mereka tidak hanya memakan padi yang telah menguning, tetapi juga merusak tanaman yang tersisa begitu saja. Bahkan, salah satu dari mereka berusaha mengambil seorang anak kecil yang sedang bermain di dekat tepi hutan. Beruntung, orang tua anak itu datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Namun, peristiwa itu menimbulkan kemarahan besar di hati seluruh penduduk. Suri pun mengumpulkan seluruh warga desa untuk bermusyawarah. Kita telah bersabar lama,
kita telah memberi mereka kesempatan dan tidak berniat menyakiti. Namun jika hal ini terus berlanjut, ladang kita akan hancur dan keselamatan keluarga kita terancam. Ujarnya dengan tegas. Kita harus menemukan cara agar mereka tidak lagi berani mendekati tempat tinggal kita. Awalnya, sebagian penduduk ingin berperang dan mengusir mereka dengan kekerasan. Namun Suri melarang hal itu. Mereka makhluk yang kuat dan hidup berkelompok. Jika kita bertarung secara terbuka, banyak nyawa yang akan melayang dari kedua sisi. Kita butuh cara yang cerdik, bukan kekerasan semata. Akhirnya muncullah sebuah gagasan. Penduduk desa mengetahui bahwa Abu Gogo sangat menyukai makanan yang beraroma kuat dan manis. Namun mereka tidak mengerti cara mengolahnya dengan benar. Mereka juga diketahui takut pada asap tebal dan bau yang menyengat. Atas saran Suri, penduduk desa menyiapkan sebuah rencana. Pada malam hari, mereka memasak makanan dalam jumlah banyak yang dicampur dengan daun dan akar beraroma sangat kuat yang biasanya tidak disukai manusia. Mereka meletakkan makanan itu di tempat terbuka, di antara desa dan hutan. Sebagian penduduk bersembunyi di balik pohon, sementara yang lain membawa tumpukan ranting kering dan daun basah yang akan menghasilkan asap tebal jika dibakar. Tepat seperti yang diperkirakan, bau makanan itu tercium jauh hingga masuk ke gua tempat tinggal Abu Gogo, dipimpin oleh yang tertua. Mereka keluar dari persembunyiannya dan berjalan perlahan menuju sumber bau itu. Karena sangat lapar dan tergoda, mereka lupa akan kehati-hatian. Begitu mereka berkumpul di sekitar makanan itu dan mulai memakannya dengan lahap tanda diberikan. Penduduk yang tersembunyi segera menyalakan tumpukan ranting dan daun basah di sekeliling tempat itu. Dalam sekejap, asap tebal dan menyengat mengepul tinggi, menutupi pandangan. Abu Gogo terkejut dan ketakutan. Mereka tidak tahan dengan asap yang membuat mata pergi dan sesak napas. Karena bingung dan panik, mereka berlarian tanpa arah. Namun asap itu mengejar mereka dan menghalangi jalan kembali ke desa. Sambil terus meniupkan asap, penduduk desa secara perlahan mendorong kelompok Abu Gogo menjauh, menuju bagian hutan yang lebih mendalam dan terjal, yang jarang dikunjungi manusia. Di sana terdapat tebing curam dan lembah sempit yang sulit dilewati. Setelah kejadian itu, penduduk desa terus membuat pagar dari duri dan kayu di perbatasan hutan, serta sesekali membakar daun-daun kering agar asapnya menandai batas wilayah mereka. Abu Gogo yang telah merasakan ketakutan itu tidak berani lagi melintasi batas tersebut. Mereka mundur semakin jauh ke pedalaman pulau, hidup di tempat yang semakin terasing dan sulit dijangkau. Seiring berlalunya waktu, kontak antara manusia dan Abu Gogo semakin jarang. Generasi demi generasi penduduk desa hanya mendengar cerita dari nenek moyang mereka tentang makhluk pendek berbulu yang disebut Abu Gogo. Konon, makhluk itu terus hidup dalam kesendirian di bagian paling terpencil Pulau Flores, menjauhi manusia hingga akhirnya keberadaan mereka perlahan-lahan menghilang dari dunia nyata dan hanya tersisa sebagai cerita rakyat yang diceritakan dari mulut ke mulut hingga saat ini. Demikianlah kisah Abu Gogo yang mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki tempatnya masing-masing di alamnya. Jika keseimbangan itu terganggu, maka akan timbul perselisihan, dan cara terbaik untuk menyelesaikannya bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan menjaga batas dan menghormati ruang hidup satu sama lain.